Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan sedikit terkait prinsip-prinsip strategi dakwah Islam di Indonesia. Tahukah kalian apa itu dakwah? Secara etimologis, menurut para ahli bahwa kata dakwah berakar pada kata da'ayat udawatan, artinya adalah mengajak atau menyerukan. Secara umum, pengertian dakwah merupakan mengajak orang lain untuk meyakini serta mengamalkan akidah dan syariah Islamiyah yang terlebih dahulu sudah diyakini oleh pendakwah sendiri. Dakwah Islam pada Indonesia tidak terlepas dari eksistensi Wali Songo. Mereka merupakan orang-orang yang menyisakan jejak-jejak sufisme pada Islam Nusantara. Wali Songo ialah sebutan bagi 9 orang tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka dikenal sebagai wali yang bermakna sahabat atau teman dekat pada bahasa Arab, serta Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. 9 tokoh tersebut yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Suci, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, serta Sunan Gresik. Mereka terkenal sebagai tokoh yang membawa agama Islam ke Nusantara, serta menyebarluaskannya melalui aneka macam cara, baik melalui dakwah pribadi, pendirian pesantren, juga melalui seni dan budaya seperti wayang dan gamelan. Warisan mereka sangat terlihat dalam kebudayaan dan kehidupan warga Jawa sampai kini. Adapun prinsip-prinsip strategi yang dapat dicontoh yaitu pertama, damai, bijaksana, dan dilandasi keramahan. Kedua, akulturasi budaya. Ketiga, dilakukan secara bertahap. Keempat, tidak menyakiti. Kelima, membangun basis kader yang bersifat personal. Keenam, membangun basis teritorial. Ketujuh, membangun dakwah persuasif kepada masyarakat. Kita akan membahas lebih lanjut tentang salah satu prinsip yang telah disebutkan, yaitu akulturasi budaya. Akulturasi budaya ialah perpaduan dua kebudayaan berbeda, tanpa menghilangkan ciri khas budayanya sendiri. Penyebaran Islam sangat cepat, disebabkan ajarannya sangat lentur memasuki tradisi lokal, dan mempertimbangkan kondisi rakyat, sehingga mengakibatkan tradisi yang tidak bertentangan menjadi salah satu pertimbangan hukum. Di sisi lain, pengaruh ajaran Islam yang sejalan dengan fitrah jati diri seorang insan, serta norma bisa dijadikan landasan hukum asalkan sejalan menggunakan aturan Islam. Terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yaitu sebagai berikut. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Berikut contoh akulturasi budaya yang dilakukan oleh beberapa wali Songo, antara lain Sunan Kalijaga, Sunan Bonang serta Sunan Muria. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh yang memiliki pendekatan kultural dalam menyebarkan ajaran Islam. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Sahid yang merupakan anak Adipati Tuban Tumenggung Milatikta. Dalam melakukan dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan bahasa dan simbol-simbol Jawa yang akrab bagi masyarakat setempat. Beliau menggabungkan budaya Jawa dengan ajaran Islam, sehingga dakwahnya menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Pada saat itu, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai pengayom bagi masyarakat, terutama dalam hal sosial dan ekonomi. Beliau aktif dalam membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, seperti membangun masjid, pesantren, dan pusat kegiatan keagamaan. Beliau berdakwah melalui gending, gamelan, wayang kulit, dan tembang. Semua seni yang mengalir dalam tubuhnya diberi nafas Islam, menjadi sarana dakwah, dan banyak disukai semua kalangan masyarakat. Sang Sunan juga dikenal sebagai pujangga yang berjiwa besar. Pengaruh dakwahnya masih terasa hingga saat ini, dengan banyaknya masjid-masjid, pesantren, dan tradisi keagamaan yang terkait dengan Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh yang memiliki pendekatan sufi dalam menyebarkan ajaran Islam. Dalam melakukan dakwahnya, Sunan Bonang menggunakan metode
dakwah tasawuf atau spiritualitas Islam. Ia mengajarkan konsep-konsep sufi seperti tazkiyatun nafs penyucian jiwa, tawakal percaya sepenuhnya pada Allah, dan kasih sayang kepada sesama manusia. Sunan Bonang juga mengajarkan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir, wirid, dan meditasi. Sunan Bonang tidak hanya berfokus pada pengajaran agama, tetapi juga aktif dalam membantu masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi. Ia terkenal sebagai pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan aktif dalam membangun masjid, pesantren, dan sarana pendidikan. Salah satu warisan terkenal dari Sunan Bonang adalah tari-tarian seperti tari bedaya dan tari gambyong yang digunakan sebagai sarana dakwah dan ekspresi keagamaan. Tari-tarian ini menggabungkan gerakan-gerakan Jawa dengan nilai-nilai Islam. Dakwah Sunan Bonang berhasil menciptakan pengaruh yang besar dalam memperkuat ajaran Islam di Jawa, terutama dalam hal spiritualitas dan kehidupan bermasyarakat. Sunan Muria, salah satu dari 9 wali atau penyebar Islam di tanah Jawa pada abad ke-16. Sunan Muria dikenal sebagai tokoh yang memiliki pendekatan mistik dalam menyebarkan ajaran Islam. Nama asli Sunan Muria yaitu Raden Umar Said atau Raden Said. Saat masa kecil, beliau memiliki panggilan yaitu Raden Prawoto, yang merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Sujina. Sunan Muria melakukan dakwah dengan menggunakan metode tasawuf atau spiritualitas Islam. Ia mengajarkan konsep-konsep seperti penghayatan agama, penekanan pada aspek batiniah, dan pengembangan diri melalui zikir dan meditasi. Sunan Muria juga mengajarkan pentingnya mencari kebenaran dan makna hidup melalui proses penelusuran spiritual. Salah satu tempat penting yang terkait dengan dakwah Sunan Muria adalah Gunung Muria di Jawa Tengah, tempat ia tinggal dan berdakwah. Di sana, ia mendirikan pesantren dan pusat pendidikan agama yang terkenal, seperti pesantren Krapyak dan pesantren Demak. Sunan Muria juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia membantu masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi dengan membuka lahan pertanian dan mendirikan sarana-sarana pendidikan dan kesehatan di sekitar Gunung Muria. Sepanjang periodenya berdakwah, beliau dikenal lebih suka bertugas di desa dan bergaul dekat dengan masyarakat. Beliau menciptakan lagu-lagu Jawa antara lain Matopat, Kinanti, dan Tembang Sinom. Berikut hasil karya Sunan Muria dengan media dakwah lagu yaitu yang berjudul Tembang Sinom. Nulato laku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ngeksi gondo panembahan senopati. Kepati Hamarasudi sudane hawa lan nepsu pinasu tapa brata tanapihing siang ratri hamemangun karya natya sing sasama. Dakwah Sunan Muria berhasil menciptakan pengaruh yang besar dalam memperkuat ajaran Islam di Jawa, terutama dalam hal spiritualitas dan kehidupan bermasyarakat. Warisan dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dengan adanya pesantren-pesantren dan kegiatan keagamaan yang terkait dengan Sunan Muria di sekitar Gunung Muria dan Jawa Tengah secara umum. Itulah penjelasan singkat terkait salah satu contoh prinsip strategi dakwah Islam di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.